wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal, dan ini adalah soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Bagi kalian yang ingin soalnya baik matematika, fisika ataupun kimia dan ingin soal kalian dibahas di channel ini, silahkan kirimkan soal kalian ke WA kami yang ada di deskripsi di bawah. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita akan langsung bahas untuk soal yang pertama. Untuk membentuk panitia sebuah acara ada 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara, serta tidak satupun yang dicalonkan pada 2 jabatan yang berbeda. Jika panitia terdiri dari 1 orang ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara, maka ada beberapa cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk. A. 18 cara, B. 16 cara, C. 12 cara, D. 8 cara, atau E. 10 cara. Nah, perhatikan di sini akan dibentuk susunan panitia ya, yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara, di mana 1 orang tidak boleh menduduki 2 jabatan yang berbeda. Nah, kita tulis dulu di sini yang akan dipilih adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, di sini diketahui ya, ada 2 orang calon ketua. Nah, untuk ketua ada 2 orang calonnya. Kita misalkan saja orang pertama K1, orang kedua adalah K2. Sedangkan untuk sekretaris calonnya ada 3 orang. Jadi kita misalkan saja orang pertama dengan S1, orang kedua adalah S2, dan orang yang ketiga S3 gitu ya. Nah, kemudian untuk bendahara itu ada 2 calon. Nah, 2 calon kita misalkan saja orang yang pertamanya dengan B1 dan orang yang kedua dengan B2. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan banyak cara menyusun panitia tersebut yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara. Nah, sebenarnya kita bisa mencacah secara langsung. Jadi ini kan kalau kita berbicara tentang beberapa cara susunan yang dapat dibentuk, itu kan berarti kita mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa disusun ya, panitia yang bisa kita susun. Nah, jadi kemungkinan itu bisa saja yang terpilih adalah yang sebagai ketua itu orang yang pertama ya, K1, sedangkan yang terpilih sebagai sekretaris itu adalah orang yang pertama juga, yaitu S1, dan yang terpilih sebagai bendahara itu juga orang yang pertama, B1. Nah, ini kan kemungkinan ini bisa saja terjadi ya, yang terpilih adalah K1, S1, B1. Atau misalkan yang terpilih itu adalah yang menjadi ketua adalah orang yang pertama, kemudian yang terpilih menjadi sekretaris di sini adalah orang yang kedua, yaitu S1 maksudnya ya, S1, kemudian yang terpilih sebagai bendahara itu adalah orang yang kedua. Jadi kemungkinan yang kedua adalah K1, S1, B2. Nah, kemungkinan ini bisa saja terjadi. Atau misalkan yang terpilih adalah sebagai ketuanya itu adalah orang yang kedua, kemudian sebagai sekretarisnya itu adalah orang yang kedua ya, S2 di sini, dan bendaharanya itu adalah orang pertama di sini, B1. Nah, kemungkinan ini juga bisa terjadi. Atau misalkan lagi yang terpilih sebagai ketua adalah orang yang kedua, K2, sekretaris di sini adalah orang yang kedua ya, masih orang kedua, S2. Kemudian bendaharanya di sini adalah orang yang kedua yaitu B2. Kemungkinan ini pun juga bisa terjadi. Nah, ini masih bisa kita lanjutkan ya sampai kita tidak menemukan lagi, artinya tidak ada lagi kemungkinan yang bisa atau susunan yang bisa kita buat gitu ya. Tapi kalau kita menuliskan satu-satu seperti ini tentu saja membutuhkan waktu yang lama pastinya ya kan. Nah, bagaimana caranya? Di dalam matematika kita mengenal ada yang istilahnya dengan kaidah pencacahan ya. Kaidah pencacahan itu yaitu salah satunya adalah aturan perkalian. Nah, ingat kaidah pencacahan itu ada aturan perkalian, aturan penjumlahan, ada permutasi, ada kombinasi juga di situ ya. Untuk kasus ini kita bisa menggunakan kaidah pencacahan yaitu dengan menggunakan aturan perkalian. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, untuk kaidah pencacahan menggunakan aturan perkalian ini itu jika suatu kejadian pertama, misalkan ya ada suatu kejadian, dan jika suatu kejadian pertama dapat terjadi dalam N satu cara yang berbeda, kemudian ada lagi kejadian yang kedua dapat terjadi dalam N dua cara yang berbeda, dan seterusnya, maka kejadian-kejadian itu secara berurutan dapat
ya secara berurutan dapat terjadi dengan N1 kali N2 sampai N yang ke K cara yang berbeda. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah perhatikan soal ini. Soal di sini ya ada berapa kejadian di sini? Ada 3 kejadian. Kejadian pertama adalah untuk kejadian terpilihnya ketua ya. Kemudian di sini kejadian yang kedua adalah kejadian terpilihnya sekretaris, dan di sini kejadian yang ketiga adalah kejadian terpilihnya bendahara. Dan kejadian ini terjadi sekaligus ya, kejadian ini terjadi sekaligus. Nah, untuk ketua dulu. Untuk ketua ada berapa cara yang bisa kita kita gunakan ya? Bukan kita gunakan, maksudnya ada berapa cara untuk memilih ketua? Ada 2 cara. Karena kemungkinan yang akan terpilih tentu orang pertama dengan orang yang kedua, ya kan? Maka banyak cara memilih ketua dari 2 calon tadi ya, tentu ada 2 cara. Begitu juga untuk sekretaris. Sekretaris kan ada orang yang pertama ya, S1, S2, dan S3. Ada berapa banyak cara untuk memilih sekretaris di sini? Tentu saja ada 3 cara, karena kemungkinannya bisa saja yang terpilih adalah orang yang pertama, atau orang yang kedua, atau orang yang ketiga. Begitu juga untuk bendahara. Untuk bendahara ada berapa cara yang bisa kita pilih di sini ya untuk menduduki posisi sebagai bendahara. Kan kemungkinannya ada, atau banyaknya cara yang bisa kita pilih kan ada 2 cara, karena kemungkinannya yang terpilih nanti adalah orang yang pertama atau orang yang kedua. Nah, di sini ada 3 kejadian yang terjadi sekaligus. Jadi untuk menentukan banyaknya cara yang berbeda dari kejadian-kejadian ini, kita bisa menggunakan aturan perkalian. Nah, kita bisa langsung cari banyak cara susunan panitia tersebut yang dapat dibentuk adalah N1 kali N2 kali N3, artinya 2 kita kali 3, kita kalikan dengan 2. Banyaknya cara yang berbeda pada kejadian pertama dikalikan dengan banyaknya cara yang berbeda pada kejadian yang kedua, dikalikan lagi dengan banyaknya cara yang berbeda pada kejadian yang ketiga. Maka hasilnya akan sama dengan 2 kali 3 adalah 6, 6 kali 2 adalah 12. Jadi jawabannya adalah 12 cara. Maka ada berapa cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk? Jawaban yang benar adalah C, yaitu 12 cara. Nah, kalian bisa buktikan dengan menuliskan satu-satu seperti ini ya. Nah, kalian tuliskan, kalian lanjutkan, nanti akan ketemu jumlahnya ada 12 cara. Nah, gampang ya. Berikutnya, supaya kalian lebih paham, saya akan contohkan ada 2 soal lagi ya, dengan bentuk, jenis, dan tipe yang sama. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua lagi. Kereta api dari Jakarta ke Semarang ada 4, sedangkan dari Semarang ke Madiun itu ada 3. Jika Ruli ingin pergi ke Madiun dari Jakarta melewati Semarang dengan kereta api, ada berapa cara yang dapat dia lakukan untuk menggunakan kereta api? A. 6 cara, B. 7 cara, C. 9 cara, D. 12 cara, atau E. 15 cara. Perhatikan, Ruli itu ingin pergi ke Madiun ya, dari Jakarta melewati Semarang. Nah, di sini kita lihat ya, kereta api dari Jakarta ke Semarang itu ada 4. Nah, jadi jalurnya itu adalah Jakarta, Semarang, kemudian Semarang ke Madiun. Nah, karena kan tadi katanya Ruli ingin pergi ya ke Madiun. Nah, dia ingin pergi ke Madiun, tapi dia dari Jakarta. Nah, ini adalah rutenya, Jakarta-Semarang, kemudian Semarang-Madiun. Nah, untuk dari Jakarta ke Semarang, itu kereta apinya ada berapa? Ada 4. Nah, kita misalkan saja K1, K2, K3, K4. Jadi kereta apinya ada 4 ya untuk rute Jakarta-Semarang. Nah, sedangkan dari Semarang ke Madiun ada 3. Semarang-Madiun ada 3. Berarti K1, K2, ada K3. Nah, ini keretanya ada 3. Nah, yang ditanyakan ada berapa cara yang dapat dia lakukan untuk menggunakan kereta api. Nah, tentu kan kemungkinannya nanti dari Jakarta Semarang dia menggunakan kereta api yang pertama. Kemudian dari Semarang Madiun dia menggunakan kereta api yang pertama. Nah, kemungkinan itu kan bisa saja terjadi ya. Tapi kalau kita tuliskan satu-satu ya kita waktunya akan lama. Kita bisa menggunakan aturan pencacahan, yaitu aturan perkalian tadi ya. Kita lihat dari Jakarta Semarang ada berapa banyak cara yang bisa dipilih oleh Ruli tadi ya untuk menggunakan kereta api tadi. Ada berapa? Ya, tentu saja kemungkinannya dia bisa menggunakan kereta api yang pertama,
kereta api yang kedua, atau menggunakan kereta api yang ketiga, atau menggunakan kereta api yang keempat. Artinya ada 4 cara yang bisa digunakan atau yang dipilih ya, atau ada 4 cara memilih kereta api gitu ya. Ada 4 cara memilih kereta api dari Jakarta ke Semarang. Kalau udah Semarang ke Madiun, tentu ada tiga cara. Nah, bisa saja memilih kereta api yang pertama, atau memilih kereta api yang kedua, atau memilih kereta api yang ketiga. Nah, kejadian ini terjadi sekaligus ya, atau kejadian yang sekaligus terjadi. Jadi, kita bisa gunakan kaidah pencacahan. Maka banyak cara untuk menggunakan kereta api. Ada berapa? Tentu saja 4. Kita kalikan dengan 3 ya. Karena pada kejadian yang pertama itu ada 4 cara. Pada kejadian yang kedua itu ada 3 cara. Jadi banyak cara untuk menggunakan kereta api, tentu 4 dikalikan dengan 3. 4 kali 3 itu adalah 12 cara. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya soal yang ketiga. Suatu menu makan siang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan minuman, masing-masing 1 macam. Jika terdapat 3 macam sayur, 4 macam lauk, 5 macam buah, dan 3 macam minuman, berapakah banyaknya menu makan siang yang dapat dipilih? Nah, perhatikan di sini ada sayur ya, kita tulis ya, banyak menu makan siang yang dapat dipilih, kita langsung saja. Di sini ada sayur, sayur itu ada 3 macam, artinya 3 macam sayur yang tersedia, artinya ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk memilih sayur tersebut, ya kan? Jadi ada 3 cara. Kemudian kita kalikan dengan untuk lauknya ada 4 macam, tentu saja ada 4 cara. Dan untuk buahnya ada 5 macam, berarti kita kali 5. Dan untuk minumannya ada 3 macam, berarti langsung kita kali 3. Nah, kita tinggal kalikan saja, 3 kali 4 hasilnya adalah 12. 12 kali 5 hasilnya adalah 60. 60 kali 3 hasilnya adalah 180 cara. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ya, jadi karena di sini ada 3 macam sayur, otomatis nanti ada 3 cara yang bisa dipilih oleh orang yang akan makan siang tersebut. Kalau di sini kalau untuk lauknya ada 4 macam, artinya ada 4 cara yang bisa digunakan oleh orang ya, yang bisa dipilih ya oleh orang tersebut untuk memilih lauk tersebut, ada 4 cara. Begitu juga untuk buah dan begitu juga untuk minuman. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.